Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lirabbil azimil jalil, salatan wassalamu ala rasulih Muhammadin al-hadid dalil wa ala alihi washabihi amsalil qanatil amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, saya akan mengkaji ayat ke-21. Coba itu ditafsiri, alladzi khalaqakum. Mik Wan. Mik. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu semua. Adanya coba alladzi khalaqakum kang gawe sapa Allah ing sira kabeh. Anja'akum tegese gawe sapa Allah ing sira kabeh, alam takun ulan ra ana sapa sira kabeh iku syai'an mawujud. Wa khalaqa lan wis gawe sapa Allah alladzina ing wong kabeh min qablikum sang sadurunge sira kabeh. Wa la'allakum supaya ento sira kabeh iku tatakun padha takwa sapa sira kabeh. Baik. Jadi adanya wujud kita ini karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji itu. Ada alladzi ja'ala lakum, ada alladzi khalaqakum. Konteks kemanusiaan ini, manusia ini alladzi khalaqakum. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, wujud kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Bukan ada karena diri kita sendiri, tapi adanya diadakan, maka kita diperintahkan untuk mengenal kepada Allah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini itu menyampaikan la'allakum, ini taroji, la'allakum, semoga, berharap, harapannya adalah tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran ini, surat Al-Baqarah yang dibaca oleh Jen, di awal surat Al-Baqarah ini diawali dari satu kalimat yang cukup indah, yang akhirnya kalimat itu berupa huruf alif, lam, mim, disebut juga huruf muqatta'ah. Saya tulis di masjid ini. Nah ini. Alif, lam, mim. Di atas pengimaman ini kan ada tulisan alif, lam, mim. Nah, alif, lam, mim ini adalah ayat pertama surat Al-Baqarah. Ketika Allah menyampaikan alif, lam, mim, itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kita ini punya keterbatasan tentang ilmu pengetahuan. Ilmu kita sealim-alimnya, secerdas-cerdasnya, sejenius-jeniusnya, itu tetap terbatas. Allah membatasi itu dengan menyatakan bahwa hanya Allah yang tahu. Kita enggak tahu. Jadi membuka surat Al-Baqarah itu dengan satu kalimat yang di dalamnya sama dengan menyatakan bahwa kamu enggak tahu, karena aku yang tahu. Alif, lam, mim. Nah, bagaimana agar tahu? Maka Allah mengabarkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mengabarkan bahwa ada satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi orang muttaqin, yang di dalamnya la raiba fihi, tidak ada keraguan.
Ini sebagai hudan. Nah, kemarin sudah kita sampaikan tentang fungsi, maksud, tujuan Allah mendatangkan, menciptakan, menghadirkan di tengah-tengah kita, mewahyukan, memberi kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Yaitu salah satunya hudan. Jadi setelah kita ini tidak tahu apa-apa, agar kita ini tidak gelap di dalam kehidupan, tidak berjalan di kegelapan malam, maka kita diberi cahaya penerang, nurun wa kitabum mubin, nurun wa kitabum mubin. Cahaya itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran dikabarkan dzalikal kitab la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu para jamaah rahmati Allah, memulai pengajian ini kita harus menyadari bahwa ilmu kita ini sangat terbatas. 2-3 minggu yang lalu saya dihadiri di pondok ini oleh seorang kepala dinas sosial. Bertemu dengan santri-santri dan merencanakan akan membantu santri. Kepala dinas itu membantu santri, punya gagasan agar santri-santri yang sekiranya tidak mampu itu dibebaskan dari seluruh biaya. Tidak hanya biaya mondok tapi termasuk biaya makan. Kita praktekkan baru 1 bulan. Dan baru dia itu memberikan, akan memberi. Jadi kalau biayanya itu 10 baru dikasihkan 10%. Baru memberi 10%, bulan keduanya meninggal dunia. Namanya Pak Lukman, segar bugar, ngobrol di sini bersama santri, kepala dinas sosial Kabupaten Banyuwangi, yang pingin santri-santri itu menikmati posisi dan jabatannya untuk membantu santri. Ternyata dipanggil oleh Allah, kayak kilat gitu, cepat sekali. Itu bukti bahwa kita nggak ngerti apa-apa. Dia menyanyikan sama saya, Pak Wahyudi, saya sebenarnya nggak cocok ya kalau jadi kepala dinas itu. Saya lebih senang kalau saya jadi camat saja. Bisa bertemu dengan masyarakat langsung, bisa ke desa. Cita-cita itu ingin diwujudkan. Tapi ternyata dia tidak tahu kalau dia itu sebelum usulan itu jadi sudah meninggal dunia. Itu bukti bahwa kita ini nggak ngerti apa-apa, termasuk rencana kita pun kita nggak tahu. Nah, padahal kita kalau punya rencana itu kayaknya kalau nggak nyampe itu kan marah itu. Kita takut kehilangan harta, padahal tidak usah takut nanti kehilangan sendiri. Kalau sudah nyawa dicabut kan hilang-hilang sendiri itu. Maka ada seorang tua pesan sama anaknya. Pesannya begini, nak, nanti kalau saya meninggal dunia, saya punya kenang-kenangan masa lalu yang cukup mengenang saya dan tidak bisa lupa saya. Saya punya kaos kaki itu sudah lubang 2. Di kanan itu lubangnya 3, di kiri lubangnya 2. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong kaos kaki ini pasangkan ke kaki saya. Ya, ini pesan saya begitu. Ternyata betul meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dimandikan, akan dikafani. Si kiainya sudah mau mengkafani, anaknya datang. Pak, ini ada wasiat, dan wasiat ini dibawa ke notaris. Minta bahwa sebelum dimakamkan kaos kakinya yang lubang ini dipasang.
Kiai nggak mau, nggak boleh nih, ada kain kafan tok aja, jangan kaos kaki jangan. Nah ini wasiatnya dari notaris, ditunjukkan. Ternyata ada orang lain, seorang ustadz datang, ya memang itu wasiat dari orang tuamu, tapi sebelum itu ada lagi wasiat yang kedua. Ini terjadilah perdebatan. Si kiai nggak mau kalau kaos kaki itu dipasang, harus kain kafan. Si anak harus pasang kaos kaki. Nah akhirnya dibukalah wasiat kedua yang isinya, jangankan harta, kaos kaki pun tidak bisa dibawa ke kuburan. Kaos kaki yang lubang itu tidak bisa dibawa. Itu pesannya bapaknya. Nah itu wasiat yang kedua. Ternyata kaos kaki itu pasti ditolak oleh kiai, nanti akan dipasang. Kaos kaki itu nggak boleh dibawa, padahal sudah lubang. Apalagi harta yang lain. Tahu dari mana informasi orang tua ini dengan wasiat bahwa kaos kakinya tidak bisa dipasang? Tahu dari Al-Quran. Bahwa harta tidak bisa dibawa pulang. Kaos kaki lubang aja tidak laku, apalagi itu kaos kaki itu. Ya. Jadi nanti jangan berwasiat pakai kaos kaki lubang ya. Jadi pertama kali ketika kita buka Al-Quran itu kita sudah diberitahu bahwa kamu, kita semua ini pengetahuannya sangat terbatas, tidak tahu apa-apa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya kita tahu hidup kalau kita nggak tahu apa-apa? Allah memberi Al-Quran. Allah memberi Al-Quran. Dengan Al-Quran ini, karena di dalam la raiba fi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan, maka itu adalah petunjuk. Bagi siapa? Orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Nah di surat atau di ayat yang ke-21 disebutkan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Seluruh manusia, bukan hanya amanu, seluruh manusia yang memiliki ciri yang sama, asal usul yang sama, yaitu khalaqakum, yang telah diciptakan kamu semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asalnya tidak ada menjadi ada itu. Sadarilah bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kamu diciptakan, maka u'budu, beribadalah, menyembahlah engkau kepada yang membuat kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku universal, seluruh manusia yang diperintah oleh Al-Quran. Kalau begitu Al-Quran ini untuk siapa? Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Yang diseru seluruh manusia. Ya ayuhan nas, seluruh manusia. La'allakum tattaqun, target akhir kehidupan kita ini tattaqun, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu identitas umat Islam sesungguhnya. Muttaqin itu pangkat umat Islam yang sesungguhnya. Karena ujungnya adalah setelah kita jadi manusia secara umum disebut ya ayuhan nas, itu ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi hidup itu la'allakum tattaqun, muttaqin. Muttaqin itu adalah tujuan akhir dari kita. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, di surat Al-Baqarah ini ciri-ciri dan sifat-sifat orang muttaqin disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang takwa itu ciri pertama adalah mukmin. Iman disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu berarti disebut dengan yang lainnya. Berarti sudah arkanul iman, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kepada malaikatnya, kepada nabinya, kepada Al-Qur'an. Harus iman. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Hal-hal yang kita tidak tahu harus kita imani, termasuk akhirat, surga, neraka. Ini kita harus mengetahui bahwa itu adalah bagian dari iman. Di surat yang lain disebutkan bahwa lil muttaqin itu siapa yang dimaksud muttaqin? Konsekuensi muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Surat Al-Imran. Kalau di surah Al-Baqarah ini itu disebutkan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Iman kepada yang gaib, menjalankan salat. Ini hubungannya kepada Allah ya, menjalankan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dia dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membelanjakan. Dan beriman juga dia percaya kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang belum yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Injil dan Taurat. Orang-orang yang membelanjakan, yang bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, suge gak suge, seneng gak seneng, kudu loman. Ini ciri-ciri orang bertakwa ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi Pak Tim ndak boleh ngomong gini gitu, mutakin itu. Aku lho tanggungan akeh. Kurung mari nang bank iki. Awakmu rene jauh sumbangan ruwet aja. Ndak boleh, Pak. Itu bukan mutakin itu. Ndak boleh. Karena kekayaan sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya dihitung dalam sebuah hadis ini ya. Seandainya dunia dan langit ini jadikan satu seluruhnya, kekayaan itu tidak akan pernah sebanding dengan kekayaan hati orang yang beriman. Iman itu diberikan kepada kita, seandainya ditukar berupa materi, berupa harta, maka iman itu tidak sebanding dengan kekayaan yang ada di dunia seluruhnya dan langit seluruhnya. Langit dilipat jadi satu itu kalau dibandingkan dengan iman itu tidak sebanding. Betapa mahalnya sebuah iman. Maka kalau hanya kehilangan rumah, kehilangan hotel, kehilangan wisma, nggak ada masalah. Yang penting nggak kehilangan iman. Apalagi kehilangan duit itu, nggak ada masalah itu. Karena kalau dibandingkan seluruh dunia ini seisinya sudah dengan iman itu nggak sebanding. Maka tidak ada alasan bagi orang muttaqin ketika dalam keadaan sempit tidak bersedekah. Coba. Karena ada iman di dalamnya. Itu lebih mahal daripada harta. Apalagi dalam keadaan sarra, yaitu lapang. Apalagi dalam keadaan lapang. Kalau ada orang dalam keadaan lapang, medit, waduh berat itu. Berat.
Kalau ada orang dalam keadaan sempit nggak memberi, masih dalam kategori wajar. Itu bukan mutakin. Mutakin itu dalam keadaan sempit pun memberi. Kok begitu ya? Kembali kepada pernyataan saya di awal. Kita ini nggak tahu tentang rahasia kehidupan ini. Yang tahu hanya Allah. Kita diberitahu. Kita ini diberitahu. Apabila kita telah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sempit saja kita memperhatikan orang lain. Dalam keadaan sempit kita memperhatikan orang lain, itu ciri-ciri orang ihsan. Ihsan itu atau muhsin itu adalah tangga naik untuk menuju muttaqin. Batu ujiannya orang takwa itu, harus melalui pintu muhsin. Muhsin itu adalah orang yang mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Ini sudah rodok kangelan Ustaz. Yang ada begini dalam kehidupan umum ya. Kita ini tertawa kalau ada orang lain susah. Dan kita ini susah kalau lihat orang lain tertawa. Bagaimana kita ikut sedih ketika orang lain sedih? Dan bagaimana kita tersenyum ketika orang lain tersenyum? Itu ciri-ciri muttaqin. Tapi kalau ketawa atau tersenyum ketika orang lain menerima kesulitan, itu tidak bisa menurut muttaqin. Nah, informasi ini dari mana? Dari Al-Quran. Yang kedua, ciri-cirinya adalah wal kadhiminal ghaidh. Atine ngamuk iku ditahan, dimpet. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi seandainya marah itu wajar, tapi diempet. Seandainya marah itu ghaidh. Jadi misalnya Pak Dimyati ada masalah dengan temannya itu. Misalnya ngilokno sembarang lah, itu wajar Pak Dim dilokno, wajar deh. Wajar, tapi diempet. Nah itu orang mutakin itu iso ngempet sing wajar-wajar itu iso diempet. Mereka budi luhurnya orang mutakin itu sesuatu yang menurut umum itu dianggap biasa. Apabila dia melakukan amarah, tak lebih kemudian ditahan, itu mutakin. Luar biasa nggak jadinya manusia itu akhirnya? Luar biasa nggak akhirnya? Luar biasa, nggak ngumbar, nggak diumbar, diempet, ditahan, dipending dulu lah. Padahal kalau marah nggak apa-apa sebenarnya, tapi dia bisa mengelola amarah, disalurkan dengan cara yang lebih produktif. Misalnya begini, santri dihina oleh gurunya misalnya. Murid goblok, kamu marah, guru ngilokno goblok saya naik, kamu marah sudah, pulang merengut, tidak apa-apa, wajar kan dilokno goblok kok gak ngamuk. Kalau ada orang dilokno goblok guyu kan malah mengkhawatirkan itu. Loh, dilokno goblok kok guyu kan mengkhawatirkan itu. Kamu marah, pulang, masuk kamar terus bilang, tak tunjukkan habis ini kalau saya tidak bodoh. Kamu kembali seminggu lagi, saya tidak bodoh seperti yang Anda maksud, saya adalah pinter. Nah itu namanya marah yang dikelola. Itu ciri mutakin. Jadi marahnya dijadikan prestasi, tersinggungnya dijadikan motivasi. Itu mutakin. Jadi orang mutakin begitu. Dasar wong melarat, ngomong keliru, gak diomongi keliru, ancen wong melarat, ya wis gak apa-apa, aku dulu melarat, aku gak mungkin iso sugih, aku tuwek, ben anakku sing sugih, ngono, oh iku tersinggung tapi
dikelola. Kalau yang nggak dikelola terus nyontok yuk, nggak dikelola, dikelola. Jadi marah tapi dikelola, ya. Saya bilang saya keluar dari Cengho tidak marah. Oh marah saya ini, marah. Saya kelola mendirikan Pondok Adzikra ini. Kita kelola amarah itu, kemudian kita kemas motivasi. Akhirnya jadilah Pondok Adzikra dan punya santri yang hafal tafsir Jalalain. Kita kelola. Makanya saya ditanya oleh seorang ustadz, kalau anak-anak pandai baca kitab terus itu kenapa nggak pernah ikut lomba baca kitab? Ya nggak mungkin lah Adzikra ikut lomba baca kitab. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. Nggak ada itu. Sesi membaca kitab kan tidak ada. Kita menghafal kitab, bukan membaca kitab. Kan pasti juara, nggak ada musuhnya. Yang dilombakan kan lomba membaca, Pak Adim. Ini enggak, Pak Adim, menghafal ya. Kan musuhnya nggak ada. Nah ini namanya marah yang dikelola. Marah yang dikelola karena kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu marah dikelola. Cara ngelolakannya jadi motivasi. Motivasinya apa? Menurut Al-Qur'an lagi, surat Ar-Ra'd ayat 20-an. Ini marah yang dikelola. Jadi menafsiri wal kadhiminal ghaidha itu surah Ar-Ra'd. Wa yadra'una bil hasanati sayya. Tolaklah, lawanlah sesuatu yang buruk itu yang menimpa dirimu itu dengan kebaikan. Dikelola. Marah harus dikelola. Wa yadra'una ini naik ayat 22 ya, naik. Itu yang mau baca terjemah Indonesianya itu. Wa yadra'una bil hasanati sayya. Wa yadra'una itu serta menolak kejahatan. Bawah, yang bawah kasih, serta menolak kejahatan dengan apa di situ? Kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Prestasi. Kalau kita mendapatkan kejahatan itu kan marah kita. Kita tolak dengan apa? Prestasi, kebaikan gitu. Jadi kalau diolokkan orang jangan tersenyum. Malah munda kon kok dilokno kok malah guyu ya apa? Ya rada oni kan gak jelas itu ya. Nah, tapi tersenyumnya itu kalau tersenyum untuk menutupi marah enggak apa-apa, marahnya jadi prestasi. Itulah muttaqin. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, menolak kejahatan dengan kebaikan. Coba rumus hidup itu ada semua di dalam Al-Qur'an. Tingkah laku kita hubungan dengan seseorang, oh kalau ada orang marah saya harus begini. Kenapa kita tadi, kembali ke yang tadi, kenapa kita tadi itu disuruh menginfakkan, disuruh sedekah, disuruh memberi kepada orang lain? Itu menguji, saya ulangi, menguji keyakinan kita bahwa rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diberi oleh Allah terus memberi orang lain. Kalau dalam pikiran kita, loh aku lagi ngekei entek aku. Iku
imannya berarti nggak percaya kalau Allah yang memberi. Coba dicari itu, saya lupa. Yarzuqhu mayyasha wa yarzuqhu mayyasha. Surat apa ya? Wa yarzuqhu mayyasha. Jadi rezeki itu kehendak Allah. Rezeki itu diberi atas kehendak Allah. Ini ciri-ciri orang bertakwa ini. Nah, kita ngaji ini kan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa. Jadi target kita ini bukan alim saja, bukan hanya mengetahui, tapi target kita sudah bertakwa. Cara takwa itu meyakini iman pertama kali, menebalkan iman. Jadi kita sedekah kepada orang lain, memberi kepada orang lain dalam keadaan sempit itu untuk menguji apakah yakin kita bahwa Allah memberi rezeki itu pasti, dan Allah akan menjamin rezeki kita pasti. Wa yarzuqhu mayyasha. Ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Ciri-ciri orang wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Nanti yang ketemu. Wa yarzuqhu mayyasha. Lima yasha. Wa yarzuqhu limay yasha. Sudah ketemu? Surat apa? Ini yang paling berat di sini, yang paling berat. Saya ulang-ulang yang paling berat di sini. Kalau ini kita yakin, kita bisa meningkat ke tingkat mutakin. Ini yang paling berat. Ngaji yang paling berat di sini, Pak. Meyakini tentang rezeki itu. Meyakini tentang rezeki. Wa yarzuqhu liman yasha. Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki. Mana? 36. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Liman yasha. Yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Rabbi, Tuhanku itu, ya, yabsutur rizqa, melapangkan, Allah itu kepada rezeki lima yasha terhadap orang yang dikehendaki. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, yang Allah kehendaki. Berarti rezeki itu kehendak Allah. Terus ketika kita memberi, yakin nggak? Ujiannya orang mutakin di situ. Lah aku lah gak duwe ya. Lah aku lah ngekei lah entek ah. Lah itu gak yakin itu. Itu tidak mutakin itu. Lek ngomong gitu tidak bisa itu. Kok aku ngetek awakmu? Kok ngurus awakmu? Aku ngurus awakku dewe gak iso ya. Gak bisa itu. Allah kan menjamin itu. Berarti kehendak Allah rezeki itu. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya, berarti kan sesungguhnya itu kalau ada kata inna, berarti ada orang sebenarnya cukup rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Ini sebenarnya cukup kalimat itu. Tapi kenapa dikasih inna? Itu bukti bahwa banyak orang ragu, sehingga perlu dikasih taukid, yaitu inna, sesungguhnya. Sama dengan orang ngomong-ngomongan sama kita nggak percaya, wih kita tenanan. Itu karena apa? Karena orang yang diajak bicara tidak percaya. Allah tahu bahwa banyak orang nggak percaya, maka Allah menekankan inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Itu alat batu ujinya, ya, batu ujinya itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sekarang wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha balikannya sabar. Percaya enggak kalau orang sabar itu
bersama dengan Allah. Innallaha ma'as. Ayo coba buka ayat itu. Innallaha ma'as sabirin. Ini rumus, tapi orang nggak percaya. Yo sabar saiki. Nyonyor kon lek sabar. Iya ta? Padahal innallaha ma'as, sesungguhnya orang bersabar bersama dengan Allah. Tapi kita menolak rumus Allah itu, kita tolak. Mutakin tidak menolak, menerima dan mempraktekkan. Kalau wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, berarti kebalikannya harus sabar. Ada surat apa itu? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Yakin enggak? Kalau menahan diri itu pasti akan mendapatkan kemuliaan. Nah itu rata-rata kita enggak. Oh, yo, iki lek gak diamu iki. Tapi kalau santri itu dimanai sabar itu menang, gak ditegur, sido turu. Sido turu. Sudah? Mana? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi wong salat kudu sabar, wong sabar kudu salat. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Mintalah pertolongan kamu kepada Allah bis sabri, dengan sabar, was shalah, dan usta'inu bis sabri was. Gak bisa sholat tok, gak bisa Pak Tim. Sholat tok gak bisa, harus dengan sabar. Nah, bertemunya sabar dan sholat itu yang disebut khusyuk. Khusyuk itu bertemunya sabar dan sholat. Wa innaha, ha itu mufrad. Coba buka wasta'inu bis sabri was shalah, surah Al-Baqarah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kita lihat di situ. Jadi orang sabar itu harus sholat. Orang sholat harus, aku kan sabar, makanya gak sholat gak apa-apa. Saya kan sholat, tapi ngamuan, gak cocok gitu. Coba kita lihat. Ayat berapa? Ya, ayat 35 kalau nggak salah ya. Wasta'inu bis sabri was shalah, mana? Ini kita belajar dari Al-Quran aja sudah. Udah. Mana? Ini coba lihat ya. Ini Bu. Wasta'inu, yang santri yang tahu ini. Wasta'inu bis sabri was shalah, kan sama tadi. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Kalau ini wasta'inu bis sabri. Wa innaha, hanya kembali ke mana ini? Salat. Lah, terus sabarnya? Kok gak disebut? Kan ada dua, sabar dan sholat. Hanya kembali ke mana? Sholat, karena sama-sama mu'annas. Terus sabarnya? Kok gak disebut? Meleburnya sabar dan sholat jadi satu kesatuan. Itu baru lakabiratun, itu berat. Sabar dan sholat itu berat, kecuali orang yang khusyuk. Kalau begitu khusyuk, khosiin, yang disebut khusyuk adalah bertemunya kekuatan sabar dan orang sabar harus, orang sholat harus itu. Makanya ini domainnya mufrad, bukan tasniyah. Harusnya kan tasniyah. Itu ketelitian dalam bahasa Quran luar biasa. Jadi Allah menguji orang mutakin itu loman, sabar, sholat. Makanya Al-Quran itu bahasanya ringkas, diringkas. Apa sabar itu? Nah ini yang paling berat ini. Sabar itu weruh sak gurunge winarah. Itu sabar. Duduk menang Pak Adim. Jawab Pak Adim ya. Saya tahu
nanti tanggal sekian ada acara begini. Saya udah tahu bahwa acara itu gak akan berubah. Terus banyak gangguan. Kira-kira kita ini terpengaruh oleh gangguan enggak? Enggak terpengaruh. Wong sudah tahu pasti acaranya. Sama dengan ada putusan pengadilan. Kita sudah dapat berita kalau menang. Ada isu, oh kalah itu Kita tenang enggak? Tenang karena tahu. Orang sabar adalah orang tahu tentang berita-berita yang akan datang. Apa berita yang akan datang? Besok, lusa, terus apa lagi? Kematian, ya tak? Terus apa lagi? Yaumul ba'ats, terus apa lagi? Yaumul hisab, terus apa lagi? Surga neraka. Apabila orang tahu tentang berita yang akan datang di masa depan, itu pasti sabar. Contoh nih, wah, iki dunya entek ini carane. Gak usah entek-entekan. Besok awake dhewe wis mati ya mesti entek. Sabar kan kita? Iya wis. Pancen aku iki asale gak duwe. Terus mari ngono dibalekno besok mati ya gak duwe, gak nggo apa-apa. Ya sudahlah. Wong bapakku gak ngek apa-apa saiki iso duwe. Kok aku khawatir anakku gak duwe. Lah apa? Nah, karena kita tahu yang akan datang, maka kita sabar. Karena kita bisa memprediksi kehidupan yang akan datang, maka kita bersabar. Nah, Al-Qur'an memberitahu tentang kehidupan yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Orang yang mengenal tentang informasi-informasi yang lalu, sekarang dan yang akan datang, itulah orang yang sabar. Ada orang diam, tapi gak ngerti sesuk ono apa. Iku gak sabar jenenge. Iku orang marah itu. Orang yang sabar itu pasti rajin. Dia tahu kalau saya bodoh nanti saya tidak dapat pekerjaan. Saya nggak dihitung oleh orang. Saya nggak dipertimbangkan, maka saya harus belajar. Karena orang belajar itu pasti dihargai. Dia tahu kalau itu pasti dihargai, dia belajar. Maka belajar itu perilaku orang yang sabar. Iki gak gampang, sabar bahasa Indonesia mbek sabar bahasa Arab beda. Takokno Pak sabar lek gak percaya. Pak sabar jenengan kok rambutnya putih nopo? Oh, aku mikiri sing wingi-wingi. Wah, aku susah mikiri sing akan datang. Makanya sabar deh. Bisa diterima ya? Wal kadhiminal ghaidz. Itu ciri-ciri muttaqin. Jadi muttaqin itu orientasinya ke depan. Ke depan. Saya ini pernah kalah calon bupati kok. Pernah. Rasa-rasanya waktu itu ya, waktu kalah itu rasanya. Izin, ditinggal pendukung, gengsi dan seterusnya. Terus ngaji. Sekarang ditawari calon bupati lo ndak mau sudah. Paling ngono 5 tahun mana calon mana, jauh dukungan mana, ngetokno duit mana. Alah cuma ngono ae. Terus. Nah, iki sabar pisan aja. Sabar pisan ya. Gitu Pak Tim. Jadi jangan dipikir ruwet-ruwet sudah Pak Tim, biarin aja dah. Tapi ikhtiar. Wal afina anin nas. Lanjutannya yang tadi. Surah An-Nisa itu. Hah? Surah iya. Al-Imran. Wal afina anin nas. Yang memaafkan kepada orang lain. Ini rumusnya memaafkan ya. Minta maaf bagi yang salah itu wajib, maka memaafkan itu tidak wajib. Hukum Pak Husin. Ketika kita salah wajib minta maaf. Orang yang disalahi tidak wajib memaafkan. Kalau memaafkan wajib, pengadilan gak ono wong dihukum. Pak Hakim saya minta maaf ya, saya maafkan, selesai.
Orang salah wajib hukum. Ini belum kamu takin ya. Hukum. Mana tadi? Ini wal afina, orang-orang yang memaafkan kepada manusia yang lain, kepada orang yang lain. Dia memaafkan atas kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Nah ini kan kontras dengan apa yang saya jelaskan. Padahal saya jelaskan tadi, orang yang salah wajib minta maaf. Orang yang disalahi tidak wajib memaafkan. Tapi Al-Quran kok menyebutkan gini, wal afina anin nas, memaafkan orang yang itu muttaqin. Wajar nggak kita tidak memaafkan orang salah? Wajar toh? Aku kon maaf no awakmu. Kon salahnya gede gak? Tapi yang minta maaf, wajar nggak ada orang salah nggak minta maaf? Wajar nggak orang salah tidak minta maaf? Tidak wajar. Wajar nggak orang salah minta maaf? Wajar nggak orang tidak memaafkan orang yang salah? Wajar. Istimewa nggak kalau ada orang memaafkan orang salah? Muttaqin itu istimewa. Wajar nggak orang yang sempit rezekinya tidak memberi? Wajar. Kalau ada orang sempit kemudian memberi, istimewa. Itu maksudnya. Muttaqin itu mencetak orang, adalah orang yang, muttaqin itu adalah orang yang istimewa di hadapan Allah. Al-Quran ini hudal lil muttaqin. Itu saya hanya ingin menjelaskan tentang itu sebenarnya. Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuknya orang yang begitu. Ya kalau kita nggak mau jadi orang istimewa ya biasa-biasa saja. Tapi Al-Quran petunjuknya orang yang istimewa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Saya sebutkan tadi, muhsin adalah orang yang merasa dirinya sama dengan orang lain sama dengan dirinya. Maka pintu untuk mencapai muttaqin harus muhsin. Ihsan, bagus, baik. Jadi target hidup kita ini adalah muttaqin. Apa ada derajat yang lebih tinggi dari muttaqin? Ada. Muttaqin itu sudah tinggi. Tapi di atasnya muttaqin itu ada, yaitu syakirin. Siapa yang syakirin? Nabi Ibrahim. Syakiron li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Syakiron, orang yang bersyukur. Nabi Ibrahim itu iku wong kang bersyukur. Inna Ibrahimu kana ummatan syakiran li an'umihi. Ya. Coba disebut syakiran li an'umihi, ketemu? Nah, coba biar tahu. Di atasnya takwa itu syakir. Syakir. Inna Ibrahima kana menungso iso mlesing-mlesing. Aku ngomong Ibrahimu mau ya. Inna Ibrahima. Mana? Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sudah, qanitan lillah. Terus ada syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Jadi di atas takwa apa? Di atas takwa
syakir. Allah memberikan petunjuk kepada kita, orang yang syakir adalah Nabi Ibrahim. Contohnya, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Ini khabarnya ke sini. Syakiran. Inna Ibrahima syakiran li'an umihi ijtabahu wa hadau ila siratal mustaqim. Coba lihat. Dia bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Orang yang syukur itu di atasnya takwa. Disebut syakir. Jadi kalau punya anak ingin di atasnya takwa namanya syakir. Muhammad Syakir, orang yang bersyukur. Ya, ini satu kesatuan ini. Ini khobarnya kana. Inna setuhuni Ibrahima, Ibrahim iku ono sopo Ibrahim, iku ummatan, iku syakiron. Syakiron. Mana bukti bahwa syakir itu di atasnya takwa? Kita buka di Al-Quran. Wattaqullah la'allakum tashkurun. Jadi la'allakum tattaqun, kemudian la'allakum lagi tashkurun. Puncak itu sudah. Puncaknya orang bertakwa itu adalah syakir. Syakir. Ketemu? Wa fattaqullah la'allakum tashkurun. Wattaqullah la'allakum tashkurun. Al-Quran ini hudal lil muttaqin, untuk orang yang istimewa gitu. Kalau nggak istimewa nggak bisa. Ketemu? Nah ini. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah engkau kepada Allah agar supaya kamu bersyukur. Berarti syukur di atasnya takwa. Syukur itu di atasnya takwa. Puncak keimanan itu adalah syakir. Nah ini sangat istimewa, makanya Nabi Ibrahim disebut syakiron tadi itu. Disebut syakiron tadi itu. Wah luar biasa kalau kita bisa. Makanya orang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu pasti akan ditambah, rezekinya ditambah, umurnya ditambah, cerdasnya ditambah, semuanya akan ditambah. Cuman untuk sampai kepada bersyukur harus melalui pintu muttaqin. Orang melalui pintu muttaqin harus loman, harus sabar, suka memaafkan, tidak dendam, tidak iri, tidak hasut, wangel. Angel Pak Tim, angel Pak Tim. Ya ngaji itu begini memang. Islam itu arahnya disebut Islam selamat kan? Islam maknanya menyelamatkan kan? Nah orang kalau selamat, kalau ingin selamat seperti tadi ini. Coba selamat nggak kalau loman? Selamat nggak kira-kira? Terus sabar, suka memaafkan, suka bersyukur. Kira-kira selamat nggak hidupnya? Kira-kira stres nggak? Kira-kira stres nggak Bu Endang? Ya nggak mungkin stres loh. Nggak mungkin lah. Kira-kira bingung nggak? Makanya Islam namanya. Islam itu menyelamatkan. Seperti apa umatnya? Harus muttaqin. Apalagi syakirin. Wah luar biasa kalau bisa syakirin itu. Santri-santri harus bersyukur ini. Ciri-ciri bersyukur, menyebut-nyebut nikmat dari Allah. Kita dikasih corona, ada nggak nikmatnya? Apa nikmatnya? Bisa ngaji. Iki coba gak ono corona, ngajine gak ndang isoi. Nah itu diambil hikmahnya, itu ya. Ini para jamaah rahmati Allah.
Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Mudah-mudahanlah kita dijadikan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat lagi di surat ini terakhir saya ingin ini pernah dulu waktu dengan Pak Haji Mutadi tahun 2000 enggak, penjelasan ini tahun 2010-an lah Pak Haji ya. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ini kita ingin tutup di situ. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ma malakat aymanukum. Wa'budullah, coba wa'budullah wala walaki waulaki, lihat ini waulaki dan waulaki ya, waulaki, lihat waunya, waulaki wau dan. Ini ada 11. Kamu hitung kan ada 11. Innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Siapa mukhtalan fakhur? Sombong dan membanggakan diri. Nyembahlah engkau kepada Allah. 1. Jangan syirik. 2. Wabil walidaini sana, berbuat baik sama orang tua. Makanya santri-santri kalau malam tak suruh doa orang tua. 3. Wabidzil kurba, baik sama keluarga, kakak, adik, ipar, saudara. 4. 5. Berbuat baik sama orang miskin. 6. Berbuat baik sama tetangga. Wal yatama dulu, anak yatim, kita sudah yatiman ya. Kemudian sama orang miskin. Berapa sudah? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wal jaridil kurba, dengan tetangga. Wal jaril junubi, tetangga jauh maupun tetangga dekat. Di pondok ini harus baik sama tetangga. Tetangga harus baik sama pondok, harus baik. Kalau ingin ciri-cirinya orang mutakin. Wasaibi bil jambi. Ya. Siapa wasaibi bil jambi? Ya. Itu tetangga yang jauh dan sahabat. Siapa sahabat wasaibil bil jambi? Sahabat dekat siapa? Bisa sahabat akrab, bisa istri. Suami istri kan sahabat paling dekat. Sahabat yang paling dekat siapa? Suami istri. Makanya suami dan istri tidak boleh bertengkar. Enggak boleh bertengkar. Dia pedoman gini, biasalah bojone iku lek bumbune wong bojoan iku ngamuk-ngamuk didik-didik engko kan sambel terasine wong bojo ora oleh wasabi bil jambi. Enggak boleh bertengkar. Ukuran orang mukmin harus baik dengan saudara. Ini mohon maaf. Kalau ada saudara, kalau ada orang, saya dulu mengatakan begini. Ini dulu ini agak keras dulu. Kalau ada imam sholat, gak nyopo mbek masih gak nyopo mbek ade, ojo dadekno imam, gak memenuhi syarat wabidzil kurba. Gak api mbek dulure, gak api mbek bojone. Jadi harus baik sama istri, harus baik sama suami. Ancene wong lanang gak sugih, rene nggo kathok-tok. Ora oleh ngomong ngono. Sing lanang jawab, aku nggo kathok sak isine. Ora oleh ngomong. Wabnis sabil. Nah, wabnis sabil. Wa ma malakat aymanukum, orang yang ada dalam kekuasaan kita. Nah, orang yang tidak seperti ini itu masuk orang yang sombong. Allah nggak suka. Coba, orang muttaqin itu harus beribadah kepada Allah, tidak boleh syirik, harus baik kepada orang tua, harus wajib, nggak bisa tidak itu. Kalau dulu ngajinya Abi tahun 2010 begini, santri-santri kan belum pernah tahu toh. Angin ini sabene, iki sabene iki. Saya iki gak bisa. Engko lihat tanganku ini kan ngomong ndelosor coba. Coba mana? Nah,
Lek ana wong apik ibadah mbek Allah tapi nang wong tuane gak apik. Ngono, sabene ngono lek ngaji. Lek ana wong apik nang wong tuane tapi gak apik mbek Allah. Lek ana wong apik nang wong tuane tapi gak salat. Salat apik nang wong tuwa tapi gak apik mbek dulure. Salat apik mbek dulure tapi gak apik nang anak yatim. Nang anak yatim apik, nang wong tua apik, nang Allah apik, tapi nang wong miskin gak apik. Nang anak yatim apik, nang wong miskin apik, nang dulur apik, nang wong tua apik, nang Allah apik. Lek ono adzan langsung teko nang masjid, tapi nang tonggone gak nyopo. Ndelosore ana lagune. Ndelosore ana lagune, iki cara ceramah ini. Ndelosore lagu. Lek lagune lagu rock, jawabane rock. Lek lagune lagu slow, pop, jawabane pop. Lek lagune gending Jawa, jawabane Jawa ya. Nek ana wong ibadah nang Allah apik, tapi nang wong tuwa ora apik. Ngono ya. Nang wong tuwane apik, salate tekun, tapi nang dulure rebutan warisan. Iki lagu rock saiki. Lagu rock. Lagu rock. Kepada Allah bagus. No. Kepada orang tuanya gorong. Sampean kesusun ndlosar ae. Wong bapake gak ono ndlosar ae. Ngenteni bapake. Kalau ada orang ibadah kepada Allah sudah tidak percaya kepada dukun, tekun dia ibadahnya sungguh-sungguh mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, sholatnya tepat waktu, tapi dia tidak bakik sama orang tuanya. No, kan kudu iso ceramah ngono ora. Saiki lagu pop. Kalau ada orang yang baik sama orang tuanya, baik sama saudaranya, tapi tidak menjalankan sholat, lagunya pop itu pop. Lagu jazz lain lagi. Ya. Jadi ceramah itu indahnya dasarnya adalah Al-Qur'an, itu mutakin. Ya, mutakin baik sama Allah, harus baik sama orang tua. Makanya cara baik sama orang tua, rajin ngaji yang tekun orang tua, terus kemudian menangis dengan gembira karena anaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu sudah tidak ndelosor. Paham? Baik, cukup ya. Tuh ngaji judulnya hari ini ndelosor. Kalau orang Madura nggak ngerti ndelosor diganti nyungsep. Kalau kurang tajam nyonglet. Nyong. Nah, kalau kurang tajam lagi nyungsep. Wes, gawean iku wes. Pripun Ustaz? Ndelosor. Baik, saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih para jamaah rahmat Allah. Mudah-mudahan kita enggak termasuk kelompok yang dan dihindarkan dari sifat-sifat yang, dan semoga ibu-ibu nanti pulang dan bapak-bapak senang karena ibu-ibu sudah. Kita semua hadir di muka bumi karena ada yang
Maka bersyukurlah apabila banyak orang yang iki. Angel, awas dipraktekkan ini. Ben gak ndelok. Hah? Nggih, pripun, Pak? Tanya ndelosor. Napa niku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada Bapak Kiai, saya mau tanya di situ tentang Al-Quran untuk orang yang mutakin tadi. Terus ada bacaan di suatu ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran hudal linnas. Namanya hudal linnas itu untuk semua umat manusia lah, maksudnya. Ada orang manusia yang agama Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain, itu kan termasuk hudal linnas, namanya manusia. Lalu mempelajari Al-Quran kan boleh. Itu apa kaitannya dengan muttaqin? Jadi Al-Quran untuk orang yang muttaqin. Di situ ada bacaan hudal linnas. Itu meluas untuk semua umat. Hudal linnas, Kristen, Buddha dan lain-lainnya. Itu kaitannya dengan hudal linnas. Dengan muttaqin gimana? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran diturunkan itu untuk seluruh manusia. Seluruh manusia, ya. Dari mana awalnya? Di surat Al-Baqarah itu. Saat manusia diturunkan dari surga. Qulnah bitu minha jami'a, bukan. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dikabari dulu. Itu ya ayyuhan nasnya di situ. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum. Qulnah bitu. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Ketika Adam dan Hawa salah. Ya. Kemudian jika benar-benar, nah ini bahasa Indonesianya ya, datang petunjukku. Kemudian ketika kamu sudah turun ke bumi, fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Datang petunjuk kepadamu. Datang petunjukku kepada minni hudan faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih kepada hatinya. Berarti turunnya Nabi Adam diikuti dengan turunnya hudan. Minni, dariku, hudan, petunjuk, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang mengikuti, dia disebut muttaqin. Yang tidak mengikuti, tetap dia disebut manusia. Nas tadi itu artinya, nas itu memang Al-Quran dari awalnya digunakan untuk manusia yang turun ke muka bumi, yang lahir, yang kemudian percaya, yang mengimani, yang mengamalkan disebut mukmin muttaqin. Yang tidak mengimani dan tidak percaya, gandengan-gandengannya kafirin, munafikin, fasikin, dan seterusnya dan seterusnya. Hakikatnya ini, coba lihat. Kalau begitu, apa konsekuensi jawaban pertama ya? Jawaban kedua, ya ayuhan nas. Kenapa ayuhan nas? Untuk menunjukkan Al-Quran memang universal untuk semua, untuk kehidupan dunia. Kalau orang Kristen gimana? Punya hak dia, makanya nggak salah, nggak boleh dilarang mempelajari Al-Quran, nggak boleh. Tetap dikasih hak. Apa
Apa kewajiban kita kepada orang-orang mereka itu? Mengajarkan. Maka orang kita ini mengajarkan. Nah, kalau sudah diajarkan lalu percaya, maka disebut dia itu hudal lil muttaqin. Masuk kategori muttaqin. Dia petunjuk bagi dia. Bagi orang yang tidak percaya, dia tidak dianggap petunjuk, padahal dia petunjuk. Kalau begitu hakikatnya Al-Quran petunjuk bagi seluruh manusia enggak? Yang tidak mengakui petunjuk siapa? Kafir. Yang mengakui petunjuk disebut mukmin gitu. Jadi itu hakikat ya ayuhan nas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal lin nas. Termasuk Allah itu Tuhannya siapa? Kan seluruh ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nas. Kan ya ayuhan nas itu. Nggih? Gitu Pak ya. Til. Surat apa ini? Al-Baqarah ayat 38. Ihbitu kulnah bitu minha jami'a fa imma ya'jannakum, maka jika nanti turun kepadamu semuanya mini dariku petunjuk yaitu Al-Quran. Nah, ini kata kuncinya. Faman, maka barang siapa yang mengikuti gitu. Berarti ini kan terpisah dulu ya. Hakikatnya petunjuk. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan punya rasa khawatir. Siapa ini? Muttaqin. Nasnya yang mana nasnya? Jami'ah. Semua. Ini fa imma ya'tan. Maka jika nanti turun bersamaan dengan kamu turun. Deal? Sip. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih para jamaah rahmati Allah. Minggu yang akan datang tafsir Jalalain ayat 21 sampai 25 yang membaca kita. Tak umumkan sekarang biar siap. Ya. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih. Sekaligus kita berdoa, mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan ini benar-benar dijadikan orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya sehingga kita pantas disebut muttaqi. Al-Fatihah. Sebelum berdoa, ada sebuah pengumuman. Walaupun ini sebenarnya saya nggak begitu target. Ada satu kelompok di masyarakat itu dengan HP untuk merekrut satu karyawan, untuk mengajak orang lain, untuk merayu bahkan orang lain. Itu cukup dengan internet, dengan berbagai macam fasilitas yang ada di HP lah ya. Nah, saya ingin santri-santri hari ini sudah mulai menunjukkan bahwa kalau ingin belajar kitab kuning, sebut di Adikro. Kalau ingin bisa tafsir Jalalain, sebut di Adikro. Tidak apa-apa, niatnya agar mengajak anak-anak muda ngaji. Tapi jangan niat sombong ya, niatnya agar ngajak anak ngaji. Ini buktinya sekarang kita dapat satu santri perempuan baru SMP kelas 2 niat ngaji. Saya tak mondok aja, padahal rumahnya di Mendut sini. Siapa namanya? Coba, Kaila berdiri, Kaila mana? Ah, ya itu berdiri. Ini rumahnya di Mendut, Pak. Nah, ini rumahnya di Mendut. Ini kelas 2 SMP, kelihatannya sudah kuliah. Keinginannya sendiri ya, Nak ya, mondok ya. Nah, ini keinginannya sendiri mondok. Karena mendengar di sana belajar kitab kuning ingin mondok, ini luar biasa. Nah untuk itu, padahal rumahnya di Mendut, kan dekat. Ada lagi rumahnya di sini, jaraknya berapa ini? Rizky mana Rizky? Amrun, berdiri. Riz,
Rizky sini. 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 Ini rumahnya berapa rumah dari sini? Hah? 2 rumah. Ini menyeberang ada 2 rumah, ini rumahnya. Mondoknya di sini tidak pernah pulang. Dia belum bisa baca Quran dengan baik, tapi dia sudah bisa baca kitab. Ayo, kitabnya dibaca. Siap. Bentar. Tetangga hanya 2 rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkami syami utawi kiku kitab kang nerangake pira-pira hukume berpuasa. Wa huwa utawi lafat asyami wa sama lafat saum iku masdarone masdar kololone manahuma utawi mana loro karone lukatan ing dalem mana luga iku alimsakun nahan. Wasaran lan ing dalem mana syarat imsakun iku imsakun nahan amnusirin saking ngebatalake biniati kelawan niat maksusoten kang den khususake jami'an harin ing dalam sakabehane rino. Qabilan kang nrimo lisaumi maring puasa mi muslim sange wong muslim. Akilin wong kang berakal tohirin wong kang akilin kang wong kang berakal tohirin wong suci min haidin wa nifasin sange haid lan nifas. Lihat bacaan Qur'annya ya. Baca. Lihat bacaan Qur'annya. Ini memang sengaja tak gini kan biar nanti tekun baca. Kesini tidak bisa baca Qur'an tapi bisa baca kitab, kan aneh itu. Nah, coba baca ini coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna kala hadim minan nisa'i init taqainunna fala tahdurna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Ojo tepuk tangan enggak iso maca Quran kok ditepuk tangan. Minggu depan kamu maju, Qur'annya sudah lancar. Ya? Siap? Ah, itu. Coba Pak Haji, baca Quran ndak iso. Gimana? Bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa, cuman kurang lancar. Oh. Awas, pokoknya nggak bisa baca Quran tak suruh maju besok. Minggu depan harus bisa baca Quran dengan lancar ya. Ini luar biasa semangatnya. Pingin bisa dari nggak bisa apa-apa. Ini baca Quran ini lumayan ini. Kemarin nggak bisa kayak anak TK itu tetak. Sekarang sudah agak lumayan. Tepuk tangan dah. Leno. Jadi kalau punya rasa malu nanti akan belajar dia. Yang perempuan juga gitu. Awas Imin, tak suruh maju kalau nggak bisa baca Quran. Ayo. Sip ya. Yang kecil-kecil maju dulu. Sini, yang kecil-kecil maju semua. Sini. Ayo sini. Sebentar ya Pak ya. Saya motivasi anak-anak. Semua. Yang ngaji kecil mana? Ayo sini Pak. Maju semua. Sini kamu sini. Ya wes, kamu pegang. Ini sambil ya, makanannya dikeluarkan, doanya nanti ya Pak, makanannya dikeluarkan. Karena agak panjang ini, membaca tafsir itu bab 1 sampai bab 6. Ayo dimulai. Ini. Ayo. Mulai.
yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun nasara yanshuru nasran wa mansaran fa wa nasirun wa daka mansurun